Ya, maraknya aksi pamer barang mewah di sosial media atau flexing yang dilakukan. Flexing, pamer kekayaan. Dewasa kini semakin menjadi-jadi dan seringkali tidak sesuai dengan penghasilan yang diterima. Hal ini berjalan paralel dengan fakta bahwa Corruption Perception Index Indonesia yang bertengger pada peringkat 99 dari 180 negara. Yang menjadi pertanyaan adalah, apakah flexing ini hanya sekedar gaya hidup? Atau justru perilaku pamer ini adalah akar masalah yang secara psikologis mendorong para pelaku untuk korupsi demi memenuhi gaya hidup yang palsu? Dalam video ini kita akan kupas tuntas flexing, akar budaya korupsi. Bersama saya TM Napusu Siregar, calon jaksa pada Kejaksaan Negeri Bengkulu Tengah. Kejaksaan Republik Indonesia telah menunjukkan komitmen tak tergoyahkan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Lihatlah rekam jejaknya. Dalam beberapa tahun terakhir, Kejaksaan Republik Indonesia telah mengungkap mega korupsi yang sampai dengan detik ini sudah triliunan angkanya. Ini bukan hanya sekedar penangkapan, namun pengembalian kerugian negara. Namun, yang menjadi persoalan adalah semua yang tertangkap ini menunjukkan gejala yang sama. Gaya hidup mewah, pamer kekayaan adalah perilaku-perilaku dari setiap pelaku tindak pidana korupsi. Inilah yang membawa kita kepada akar masalah yang sebenarnya. Budaya flexing menciptakan standar peer pressure. Kebutuhan untuk diakui, untuk terlihat kaya, dan untuk mengimbangi gaya hidup lingkaran sosialnya menjadi dorongan terkuat untuk mencari sumber penghasilan ilegal. Korupsi bukan lagi tentang kebutuhan dasar, melainkan tentang status dan eksistensi diri di mata publik. Mencuri untuk pamer, pamer untuk diakui. Dan pengakuan tersebut memicu siklus korupsi berikutnya. Ini adalah lingkaran setan yang menghancurkan integritas. Pejabat yang akan diperiksa itu ada para adiaksa muda yang saya banggakan. Hal yang penting lain yang patut anak-anakku perhatikan di era saat ini adalah kemudahan akses informasi oleh masyarakat melalui bermacam-macam media maupun sarana, yang dampaknya adalah kemudahan akses informasi tersebut adalah masyarakat mampu dengan mudah menjadi pengawas dalam setiap pelaksanaan tugas dan diemban oleh kejaksaan. Untuk itu, saya menegaskan dalam melaksanakan tugas maupun berkehidupan sehari-hari agar mematuhi Surat Jaksa Agung tentang penegasan pola perilaku kebijaksanaan dalam menggunakan media sosial. Sebagai cermin dari institusi kejaksaan, kalian harus senantiasa memperhatikan adab, etika, sopan santun, serta bijaksana dalam bersosialisasi dan menggunakan media sosial. Berhati-hatilah menggunakan konten ketika memakai baju dinas kejaksaan. Karena saya masih banyak melihat di TikTok yang menggunakan baju dinas melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak etis. Masih ada yang pamer, ada beberapa hal yang menyinggung sosial. Untuk itu saya ingatkan, untuk semua aja, gunakan media sosial dengan sebaik-baiknya. Kita tidak boleh hanya menyalahkan orang lain, kita juga tidak boleh hanya menyalahkan keadaan. Perubahan harus kita mulai dari diri kita sendiri. Sebagai seorang aparatur sipil negara, kita harus paham bahwa hakikat kita adalah melayani publik. Maka tindakan pamer, tindakan flexing adalah tindakan yang tidak mencerminkan pelayan publik. Sehingga perubahan mendasar dan perubahan yang luar biasa harus kita lakukan dari diri kita sendiri. Junjung tinggi nilai berakhlak dan trikrama adiaksa harus tetap kita lakukan sebagai upaya perubahan. Merubah budaya tidaklah mudah, namun bukan berarti tidak mungkin. Mari selalu kita ingat bahwa akar dari flexing bukan hanya karena ada niat dan kesempatan, namun adanya dorongan eksternal dari gaya hidup yang hedonis. Mari kita ukur kesuksesan bukan dari seberapa banyak harta yang kita miliki, namun seberapa besar kontribusi kita kepada bangsa yang kita cintai ini. Saya TM Napusu Siregar. Salam Adiaksa.